Budaya. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan saya, Samanera Nur Amin. Kali ini Samanera akan berbagi materi, yaitu tentang sebelum kita bersama-sama belajar, marilah kita bersama-sama membacakan nama Garagata. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abhiwademi Swagato bhagawata dhammo dhammang namasami Supatipakno bhagavato sawaka sanggo Sanggang namami. Untuk lebih jelasnya, Samanera akan mengajak adik-adik bersama melihat video. Pada suatu hari, serombongan penyanyi lewat dekat gubuk Betapa Siddhartha. Sambil berjalan, mereka bergurau dan bergembira. Dan seorang di antara mereka menyanyi dengan syair sebagai berikut. Kalau tali gitar ditarik terlalu keras, talinya putus, lagunya hilang. Kalau ditarik terlalu kendor, ia tak dapat mengeluarkan suara. Suaranya tidak boleh terlalu rendah atau keras. Orang yang memainkannya harus pandai menimbang dan mengiranya. Mendengar nyanyian itu, Betapa Siddhartha mengangkat kepalanya dan memandang dengan heran kepada rombongan penyanyi tersebut. Dalam hatinya berkata, "Sungguh aneh keadaan dunia ini, bahwa seorang calon Buddha atau Bodhisattva mesti menerima pelajaran dari rombongan penyanyi. Karena bodoh aku telah menarik demikian keras tali penghidupan, sehingga hampir-hampir saja putus. Memang seharusnya aku tak boleh menarik tali itu terlalu keras atau terlalu kendor." Mendengar syair dari serombongan penyanyi tersebut, Betapa Siddhartha kemudian menyadari bahwa cara ini tidak membawanya ke penerangan agung. Secara tiba-tiba timbul dalam batinnya 3 buah perumpamaan yang sebelumnya tak pernah terpikir. Selanjutnya beliau berpikir, pertama, kalau sekiranya sepotong kayu diletakkan di dalam air dan seorang membawa sepotong kayu lain yang biasanya digunakan untuk membuat api dan menggosokkan gosokannya, dan ia pikir, aku ingin membuat api, aku ingin mendapatkan hawa panas, maka orang ini tidak mungkin dapat membuat api dari kayu yang basah, dan ia hanya akan memperoleh keletihan dan kesedihan. Begitu pula para petapa dan brahmana yang masih terikat pada kesenangan nafsu-nafsu indera dan batinnya masih ingin menikmatinya, pasti tidak akan berhasil. Kedua, kalau sekiranya sepotong kayu basah diletakkan di tanah yang kering dan seorang membawa sepotong kayu lain yang biasa digunakan untuk membuat api dengan menggosok-gosokkannya, dan ia berpikir, aku ingin membuat api, aku ingin mendapatkan hawa panas, maka orang ini tidak mungkin dapat membuat api karena kayu yang basah itu, dan ia hanya akan memperoleh keletihan dan kesedihan. Begitu pula para petapa dan brahmana yang masih terikat kepada kesenangan nafsu-nafsu indera dan batinnya masih ingin menikmatinya, pasti juga tak akan berhasil. Ketiga, kalau sekiranya sepotong kayu kering diletakkan di tanah yang kering dan seorang membawa sepotong kayu lain yang biasanya digunakan untuk membuat api dengan menggosok-gosok, dia akan berpikir,
Aku ingin membuat api. Aku ingin mendapatkan hawa panas. Maka orang ini pasti dapat membuat api dari kayu yang kering itu. Begitu pula para petapa dan brahmana yang tidak terikat pada kesenangan dan nafsu-nafsu indera, dan batinnya juga tidak terikat lagi. Maka petapa dan brahmana itu berada dalam keadaan yang baik sekali untuk memperoleh penerangan agung. Setelah merenungkan tiga perumpamaan tersebut, petapa Siddhartha mengambil keputusan untuk mengakhiri puasa sambil mandi di sungai dan ingin kembali ke gubuknya. Petapa Siddhartha terjatuh dan pingsan di pinggir sungai. Waktu siuman, ia sudah tidak bisa lagi berdiri. Untung saja pada waktu itu lewat seorang penggembala kambing bernama Nanda yang melihatnya sedang tergeletak, kehabisan tenaga di tepi sungai. Dengan cepat ia memberikan susu kambing, sehingga dengan perlahan-lahan tenaga petapa Siddhartha pun pulih kembali dan ia dapat melanjutkan perjalanannya ke gubuk tempat ia bertapa. Sejak hari itu, petapa Siddhartha diberi makan air tajin untuk mengembalikan kekuatan dan kesehatannya. Selanjutnya, dalam waktu yang tidak lama, petapa Siddhartha sudah dapat makan yang lain, sehingga kesehatannya pulih kembali. Siapapun dapat belajar dari alam sekitarnya, seperti halnya petapa Siddhartha. Beliau belajar dari apa yang ia lihat, didengar, dan dirasakannya. Melalui syair lagu yang didengarnya, beliau tersadarkan dari praktek menyiksa diri yang tidak membawa kemajuan batin. Hal demikian memberi pesan kepada kita bahwa jadilah orang yang peka, tanggap terhadap tanda-tanda yang dilihat, didengar, ataupun dirasakannya. Adik-adik semuanya dapat mengerti dan memahami arti dari video tersebut. Terima kasih kepada adik-adik semuanya karena mengikuti kegiatan belajar mengajar pada hari ini dari awal sampai akhir. Akhir kata,